Halo sahabat IRV, dimanapun berada. Hari ini IRV hadir, kita akan bahas sedikit tentang peraturan Mendikbud Ristek Dikti Ristek Teknologi nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional untuk anak usia dini, bos sekolah, dan bos operasional pendidikan kesetaraan. Nah, sahabat, kita tahu bahwa setiap tahun pemerintah melalui kementerian itu selalu memberikan bantuan atau dana operasional bagi sekolah-sekolah baik tingkat PAUD hingga tingkat pendidikan kesetaraan. Nah, di dalam peraturan ini ada 7 hal yang menjadi poin. Yang pertama, bahwa dana operasional ini untuk anak usia dini disebut dengan dana BOP PAUD yang digunakan untuk biaya operasional dan non personalia dalam mendukung kegiatan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, ada juga dana bantuan operasional anak usia dini reguler yang selanjutnya disebut dengan BOP PAUD reguler. Ini adalah untuk membantu operasional satuan pada PAUD. Kemudian yang ketiga, itu ada operasional kinerja untuk PAUD kinerja, disebut dengan BOP PAUD kinerja. Ini untuk kegiatan sekolah-sekolah penggerak. Ini bagi satuan PAUD yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Yang keempat, itu ada dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Ini digunakan untuk mendanai non-personalia pelaksana program wajib belajar. Kemudian, ada juga yang disebut dengan dana operasional sekolah reguler atau dana BOS reguler yang digunakan untuk peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, dana bantuan personal sekolah kinerja juga ada di poin 6. Itu adalah untuk sekolah-sekolah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak. Dan yang ketujuh, itu ada dana operasional untuk kesetaraan yang selanjutnya disebut dengan dana BOP kesetaraan. Ini untuk bagi kegiatan pembelajaran pada program paket A, paket B, dan paket C sesuai dengan ketentuan. Nah, kita lihat begitu banyaknya dana bantuan operasional, terutama bagi sekolah-sekolah yang ikut sekolah penggerak itu mendapatkan BOS tambahan atau kinerja. Nah, teman-teman, di dalam permen ini terdapat 2 lampiran. Lampiran pertama itu berisi tentang rincian komponen penggunaan dana. Jadi di dalamnya berisi tentang apa-apa saja yang boleh dibelikan atau boleh digunakan terkait dengan penggunaan dana BOS tersebut. Seperti misalnya pada komponen dana BOS reguler itu ada penerimaan peserta didik yang meliputi seperti penggandaan formulir, biaya pengenalan lingkungan sekolah, penentuan peminatan, pendataan ulang, dan kegiatan lainnya dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang relevan. Nah, lebih lengkapnya nanti di kolom deskripsi, silahkan diunduh lampiran 1 dari Permendikbud ini. Kemudian lampiran kedua, itu berisi tentang bagaimana teknis pengelolaan dana. Nah, teknis ini disajikan dalam skema, yaitu ada perencanaan, ada penatausahaan, dan ada pelaporan. Jadi dimulai dari evaluasi identifikasi kebutuhan, kemudian di sekolah membuat RKAS, menginputnya ke dalam ARKAS, dan mengumpulkan RKAS melalui ARKAS. Selanjutnya, setelah disetujui, baru direalisasi. Kemudian dari realisasi tersebut dicatat realisasi dan bukti-bukti. Kemudian realisasinya disajikan dengan format yang sudah ditentukan, lalu dikumpulkan dan dievaluasi lagi untuk tahun anggaran berikutnya. Nah, demikian tadi terkait dengan seperti apa Permendikbud-Ristek yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Nah, itu saja dulu. Silakan diunduh di
kolom deskripsi. Sampai jumpa.